Selamat Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Setelah kita beristirahat di sepanjang malam, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan di pagi hari ini untuk bertemu melalui renungan singkat dari sidang jemaat kami, sidang jemaat Gereja Masyiat Penahara ke-7, sidang jemaat Yusudupuro. Judul renungan saya pada saat ini adalah Saling Mendahului. Saling mendahului. Dan sebelum kita memulai acara renungan kita ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai renungan kami dengan judul Saling Mendahului. Kiranya kasih Tuhan memberkati renungan ini menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati kami di dalam aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya kasih Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberkati keluarga kami Tuhan, memberkati juga pekerjaan dan kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Inilah doa pengharapan kami Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Mohon ampun segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ayat yang saya ambil adalah dari Filipi 1 ayat 4 sampai 11. Sebelumnya saya bacakan dulu. Di dalam Filipi 2 ayat 4 sampai 11 dikatakan apa? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita tahu Yesus Kristus datang ke dunia ini, dan satu kata yang pernah dia katakan adalah, saya datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kalau kita dulu pernah pergi ke rumah sakit Advent yang ada di Bandung, ada tulisan di sana mengatakan apa? Kami datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Jadi sebagaimana judul di dalam satu pelajaran kita pada renungan pagi hari ini mengatakan saling mendahului. Sering kita sebagai manusia yang mempunyai ego, mempunyai kepentingan di dalam kehidupan kita, sering kita hanya lebih mementingkan diri kita, lebih mementingkan ego kita, lebih mementingkan kemauan kita di dalam kehidupan ini, tanpa memperdulikan orang di sekeliling kita, memperdulikan anak-anak kita, memperdulikan suami istri kita, atau tanpa memperdulikan juga anggota kita atau anggota jemaat kita di mana kita bergereja. Sebagai umat dari Gereja Masyiat Penahara ke-7, suatu pelajaran yang perlu kita teladani dari Yesus Kristus mengatakan apa? Saya datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Suatu tulisan yang pernah saya baca yang sangat terinspirasi di dalam kehidupan ini, di mana Tuhan memberikan waktu kepada kita sama. Tidak ada bedanya antara waktu saya dengan istri saya, tidak ada bedanya antara waktu saya dengan orang tua saya. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah tetap 24 jam. Dikatakan di sini waktu sedang jaya kita merasa banyak teman di sekeliling kita. Waktu sedang berkuasa kita percaya diri melakukan apa saja. Waktu sedang tak berdaya barulah kita sadar siapa saja sahabat sejati yang ada. Waktu sedang jatuh kita baru sadar selama ini siapa saja teman yang memperalat dan memanfaatkan kita. Waktu sedang sakit kita baru tahu bahwa sehat itu sangat penting. Waktu sedang sakit kita baru tahu bahwa sehat itu sangat penting, jauh lebih melebihi harta. Manakala miskin kita baru tahu jadi
Orang harus banyak memberi dan menderma dan saling memberi, membantu. Masuk usia tua, kita baru tahu kalau masih banyak yang belum kita kerjakan. Saat diambang ajal kita baru tahu ternyata begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Hidup tidaklah lama, sudah saatnya kita bersama-sama membuat hidup lebih berharga. Saling menghargai, saling membantu, saling memberi, saling mendukung, dan saling mencintai. Sesuai dengan yang dikatakan ya Pak, ditulis di dalam Filipi 2:4 dikata apa? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Jadilah teman setia tanpa syarat. Janganlah saling memotong dan menggunakan sesama teman. Tunjukkanlah bahwa kita masih mempunyai hati nurani yang tulus. Jauhkan niat jahat untuk mencelakai atau memfitnah. Jauhkan niat untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu hal untuk kepentingan pribadi kita. Allah yang ditabur, apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Allah selalu memberi pelangi di setiap badai, memberi senyum di setiap air mata, memberi rahmah dan berkah di setiap cobaan dan jawaban di setiap doa. Janganlah pernah menyerah, terus berjuanglah. Life is beautiful and colorful. Hidup bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Saudaraku, indahnya hidup bukan karena banyak orang mengenal kita, namun berapa banyak orang yang bahagia karena kita. Sebagaimana judulnya tadi dikatakan apa? Saling mendahului. Sebagai umat dari Gereja Masih Advent hari ke-7, marilah kita menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar yang sudah mengenal Yesus Kristus, dan Yesus Kristus mati untuk kita, dan Yesus Kristus menanamkan saya menanamkan di dalam hati dan pikiran suatu pelajaran. Saya datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Inilah doa dan harapan kita. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.